Baik. Selanjutnya masuk ke materi sejarahnya. Sejarah timbulnya atau sejarah perkembangan mazhab. Jadi ada lima periodisasi, disebut dengan 5 periodisasi atau 5 unsur, 5 periode. Periode yang pertama adalah periode pertumbuhan mazhab. Itu dimulai dari 0 Hijriah sampai dengan 1 Hijriah. Artinya 100 tahun Hijriah ke bawah. Dari 0 Hijriah sampai dengan 100 tahun Hijriah. Nah, itu periode pertumbuhan mazhab. Kemudian periode pembentukan dari tahun ke-2 Hijriah sampai dengan ke-3 Hijriah. Ini pembentukan itu muncullah imam-imam mazhab. Imam Abu Hanifah itu yang paling tua mazhabnya, yang karena lahirnya itu tahun 90 baru lahirnya tahun 90-an. Sama Imam Malik juga 90-an. Tapi kalau sudah jadi ulamanya tetap juga 130-an. Jadi ulama besarnya begitu. Jadi abad kedua sampai dengan ke-3 Hijriah ini masa pembentukan mazhab. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, kemudian Imam Malik, dan ada mazhab-mazhab yang lain. Jadi kita nggak hanya terfokus pada 4 mazhab, tapi karena ini adalah mazhab yang terkenal, dan ya dipakai semua orang, diikuti banyak orang, sehingga yang terkenal adalah mazhab 4. Ada mazhab lagi seperti Zohiriyah, ada mazhab Asy-Sya'bi, ada mazhab Ibnu Qasim dan lain sebagainya. Mereka adalah punya mazhab, punya murid-murid yang banyak, punya kitab-kitab, tapi hilang di kerus zaman. Udah hilang semua begitu. Artinya sudah ada peninggalan kitabnya, tapi sudah hilang. Kenapa? Karena yang eksis hanya 4. Yang lainnya tidak eksis. Dulu pernah timbul, kemudian hilang dimakan zaman. Ciri-cirinya apa? Hilang dimakan zaman. Ya pertama, murid-muridnya tidak ada lagi. Udah nggak ada pengikutnya. Kemudian yang kedua, kitab-kitabnya sudah tidak ada lagi yang mengarangnya. Coba lihat Imam Syafi'i. Dari mulai Imam Syafi'inya sampai dengan ulama terus ke bawah, itu kitabnya sampai murid terus generasi ngarang kitab Syafi'i, itu banyak banget. Imam Nawawi, Imam Rafi'i dan lain sebagainya. Nah, itu semua. Sehingga eksis mazhabnya. Imam Ahmad juga sama, timbullah Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Rajab, semua sampai sekarang pun masih ada ulama-ulama yang cenderung ke Hambaliyul mazhab. Sehingga eksis. Imam Malik juga eksis juga sama. Punya murid Al-Bundawanatul Kubro, kitab-kitab yang besar-besar itu. Sampai dengan Bidayatul Mujtahid juga, Ibnu Rusdi, Malik juga. Kemudian sekarang masih juga diikut oleh di wilayah Maroko, Maghrib sana, di Afrika sebelah barat. Hanafi juga sama, punya murid-murid yang luar biasa, sampai sekarang pun masih diikuti. Di antaranya di Turki, kemudian di wilayah Cina, Uighur dan lain sebagainya, itu penganut Hanafi. Dan kalau Syafi'iyah di Indonesia, di Malaysia dan lain-lain. Kemudian periode keemasan itu di abad ke-3 sampai dengan abad ke-9. Ini keemasan itu maksudnya adalah lagi semangatnya. Artinya ilmu pengetahuan itu luar biasa perkembangannya. Muncul ilmu nahwu, muncul ilmu tajwid, semua, muncul ilmu ushul fikih, termasuk mazhab. Termasuk ulama-ulama Syafi'iyahnya muncul, Hanabilahnya muncul, kemudian Malikiyahnya muncul, kemudian Ahmad bin Hambaliyahnya juga muncul. Itu semua adalah sampai kira-kira 700 tahun. Itu mengalami luar biasa, puluhan kitab. Bahkan antum kalau buka kitabnya Imam Nawawi Al-Majmu' itu sampai berjilid-jilid. Itu semua kumpulan-kumpulan fatwa-fatwanya Imam Nawawi yang mengacu ke metodologi Syafi'iyah. Imam Syafi'i, dikutip Imam Syafi'i, kemudian ia beristihad. Kemudian lihat lagi misalnya kitabnya Al-Mudawwanatul Kubro di kalangan 400 Hijriah, juga sama berjilid-jilid juga. Luar biasa itu. Di zaman keemasan. Kemudian periode yang keempat adalah kemunduran. Tahun 10 sampai dengan 13 Hijriah. Ini biasanya pengaruh kepada faktor kekuasaan, lagi mundur.
Itu zaman-zamannya Khalifah Utsmaniyah ketika di akhir-akhir. Zaman-zaman penjajahan. Termasuk Indonesia dijajah juga Belanda. Itu masuk ke dalam periode keempat ini. Nah, sekarang adalah periode kebangkitan. Abad ke-14 ini. Ya mulai bangkit, mulai banyak ulama yang muncul. Timbullah ulama-ulama besar di internasional, ada Wahbah Zuhaili. Kemudian ada dari kalangan di Arab Saudi ada Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, Abdullah bin Bas dan lain sebagainya, Syalban. Kemudian di Al Azhar ada Ali Jum'ah dan lain sebagainya, ada Yusuf Qaradawi. Kemudian banyak sekali ulama-ulama sekarang yang mulai bangkit kembali untuk mengarang sebuah kitab fikih yang kadang-kadang berafiliasi ke sebuah mazhab, kadang-kadang ia tidak berafiliasi ke sebuah mazhab. Baik. Kemudian lanjut kita ke periode yang pertama. Periode pertumbuhan. Mazhab di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aneh ya, kok ada mazhab di zaman Rasulullah? Sebenarnya ini adalah istilah saja. Kenapa? Karena kita tadi sudah dijelaskan bahwasanya mazhab timbul dari sebuah ijtihad. Mazhab timbul dari sebuah ijtihad. Jadi ketika di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat-sahabat yang berijtihad. Ada sahabat-sahabat yang berijtihad. Karena kita tahu bahwasanya di zaman Rasulullah kan Rasulullah masih hidup. Sumber hanya dua, hanya Al-Quran dan hadis. Jadi ketika ada permasalahan problem, tinggal lapor kepada Rasulullah. Selesai masalah. Lain ketika Rasulullah sudah wafat. Ketika ada timbul permasalahan baru, mau kemana lapornya? Akhirnya berijtihadlah sahabat. Berijtihadlah ulama. Kasus makin banyak. Ya sudah, akhirnya berijtihad. Tapi di zaman Rasulullah SAW tidak ada. Ada muncul misalnya di dalam keterangan di sebuah hadis Nabi Muhammad SAW tentang masalah tayamum. Tentang masalah tayamum. Di hadis riwayat Abu Daud dan riwayat Nasai. Ada dua sahabat dalam perjalanan ketika sholat tiba tidak menemukan air. Tidak menemukan air. Kemudian ketika tidak menemukan air, satu sahabat tayamum, ya. Kemudian satu sahabat lain tayamum juga, berdua tayamumnya. Berdua tayamum. Anggap misalnya sholat zuhur. Mereka berdua tayamum. Nah, kemudian tiba-tiba waktunya belum selesai, misalnya kalau sholat zuhur jam 2 lah, setengah 2. Air tiba-tiba muncul. Air pumpnya misalnya sudah ada lagi. Nah, satu sahabat diulangi nih sholatnya. Karena udah ada air. Satu sahabat lagi tidak mengulangi sholatnya. Saya sudah sholat kok, begitu. Akhirnya, enaknya kalau di zaman Rasul, tinggal lapor ke Rasulullah SAW. Lapor, ya Rasulullah, bagaimana nih saya yang satu, saya sholat lagi, yang satu enggak. Akhirnya Rasul bilang, dua-duanya oke. Yang satu menjalankan wajibnya, yang satu dapat wajib plus sunnah. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Udah dalam hadis tercatat. Enak. Andai kata itu dua sahabat tadi, hidupnya setelah wafat Rasul, akhirnya dua sahabat tadi berijtihad masing-masing. Nggak lapor ke Rasulullah, karena Rasulullah sudah meninggal. Nah ini, sehingga mazhab di zaman Rasulullah SAW hanyalah sebuah ijtihad sahabat yang kemudian lapor kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW memutuskan. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah hanya dua. Dalilnya Al-Quran dan hadis. Rasulullah SAW adalah sumber hukum. Kemudian kasus yang kedua, kasus Bani Quraizoh juga, yang populer juga. Ketika disuruh jangan sholat asar sebelum sampai ke Bani Quraizoh, akhirnya ada sebagian yang sholat, sebagian lagi tidak. Kemudian dilaporkanlah kepada Rasulullah SAW. Lapor kepada Rasulullah, enak. Karena Rasulullah masih hidup. Coba kalau misalnya Rasulullah sudah meninggal, jadilah sebuah mazhab. Nah ini, jadi ketika zaman Rasulullah SAW, mazhab di zaman Rasulullah adalah mazhab dalam arti bukan seperti mazhab yang tersistematis. Jadi karena ini masalahnya periode pertumbuhan. Hanya sebuah ijtihad, karena bagaimanapun juga mazhab adalah lahir dari sebuah ijtihad. Kemudian karena di zaman Rasulullah masih hidup, sehingga dia tinggal lapor pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah tinggal memutuskannya. Kemudian di zaman para sahabat, kemudian muncul di zaman para sahabat pertumbuhan yang luar biasa.
kasus-kasus berdatangan, Rasulullah sudah meninggal. Kasus misalnya kalau warisan ada kakek, ada nggak di hadisnya Rasulullah pernah dan lain sebagainya, begitu semua. Banyak kasus dari ibadah, dari munakah, dari semua. Timbul-timbul permasalahan baru, nggak bisa seperti zaman Rasul. Kalau zaman Rasul tinggal nanya kepada Rasul. Kalau zaman sahabat, ya sudah akhirnya berijtihad. Ada mazhab Aisyah, ada mazhab Umar bin Khattab, ada mazhab Ibnu Abbas. Mazhab dalam tanda kutip, artinya pendapat ijtihad mereka masing-masing. Pendapat ijtihad mereka masing-masing. Salah satu contoh misalnya, salah satu contoh yang terjadi ketika Rasulullah SAW biasanya terjadi di hadis fi'liyah. Ketika Rasulullah SAW itu ketika tawaf, ya, tawaf mengelilingi Ka'bah, itu kan ada lari-lari kecilnya itu. Di pas di mananya gitu. Lari-lari kecil gitu. Lari-lari kecil, kemudian normal lagi, lari kecil lagi pas ketika di pojokan gitu. Lari kecil lagi. Sebagian sahabat memahami bahwasanya lari-lari kecil adalah sunnah Rasul. Tapi sebagian sahabat lain, ini bukan sunnah Rasul. Ini hanyalah luapan kegembiraan Rasul ketika sedang tawaf, sehingga tidak termasuk sunnah Rasul. Di situ akhirnya para ulama berikhtilaf, berbeda pendapat. Gara-gara apa? Gara-gara pilihannya Rasul. Rasul nggak ngomong. Rasul hanya ketika mengelilingi Ka'bah, kemudian dilari-lari, kemudian kembali lagi. Akhirnya sahabat, ini sunnah ini. Tapi sahabat lain tidak. Ini hanya Rasulullah SAW, karena saking gembiranya, akhirnya ketika di tempat itu, gembira sekali. Sehingga dia lari. Tidak lari dengan posisinya tidak seperti biasanya. Itu mulai berbeda pendapat di kalangan para sahabat. Banyak sekali kitab-kitabnya. Kalau kita pengen mengkaji, ya, puluhan bahkan ratusan pendapat-pendapat para sahabat, itu bisa kita kaji. Bahkan di tes, disertasi, dan lain sebagainya. Bahkan udah menjadi buku. Fatwa sahabat. Fatwa baina sahabat. Al-ijtihadat di sahabat, baina sahabat, dan lain sebagainya. Banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskan tentang fatwa-fatwa sahabat. Ibnu Umar, Aisyah kadang-kadang berbeda dalam kasus ini. Kemudian Ibnu Abbas kadang-kadang berbeda dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pertama mereka memahaminya berbeda. Mereka memahaminya berbeda terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian di zaman tabi'in, zaman sahabat, kemudian di zaman tabi'in, ya, sebelum masuk ke mazhab. Ini di zaman tabi'in, ya, di masa tabi'in itu ada Mas tabi'in itu, kalau kita lihat, tabi'in itu adalah muridnya sahabat. Jadi kalau misalnya Ibnu Umar punya murid, itu tabi'in. Misalnya Ibnu Abbas punya murid, itu tabi'in. Coba lihat, di masa tabi'in kita juga mengenal istilah faqih, fuqahaul Madinah. Ada Sa'id bin Musayyib. Ini murid-murid sahabat semua ini. Ada Urwah bin Zubair. Murid-murid sahabat semua. Ada Qasim, ada Kharijah bin Zaid, ada Ibnu Hisham, Sulaiman, dan lain sebagainya. Kemudian ada Nafi, Maula Ibnu Umar, itu semua murid-murid sahabat. Di Kufah pun ada Qamah, ya, Al-Qamah bin Mas'ud, ya, Ibnu Mas'ud ini, ya, anaknya. Kemudian Ibrahim An-Nakhai, Ibu Abu Hanifah. Ini semua ini tabi'in ini akan melahirkan imam mazhab. Jadi kalau sanadnya begitu, ya. Sedangkan dari Basra ada Hasan Basri, ada Sufyan Tsauri, kemudian di tabi'in juga ada Ikrimah, ada Taus, ada Muhammad bin Sirin, ada Masruq Al-Qamah, Sa'id bin Jubair, Idris Al-Qaulani, dan lain sebagainya. Itu semua adalah murid-murid sahabat. Kenapa? Karena para sahabat berpencar. Ketika Rasulullah wafat, mereka berpencar. Ada yang ke Damaskus, ada yang ke Irak sana, Basrah, ada yang ke Kufah, ada yang ke Mesir. Semua berpencar. Ya. Kemudian punya murid, punya majelis taklim bahasanya. Dari majelis taklim, lahir majelis taklim itulah disebut dengan tabi'in yang besar-besar. Nah, dari zaman tabi'in, barulah lahir imam mazhab. Di zaman tabi'in pun terjadi perbedaan pendapat antara Urwah dengan Sa'id bin Musayyib. Itu kalau pengen cari ini perbedaan pendapat di zaman tabi'in, itu ada semua di dalam kitab-kitab, semua di kitab-kitab Al-Budawan atau Kubro, kitab-kitab Syafi'iyah dan kitab-kitab yang lain yang besar-besar itu sudah tercerah, sudah tercantum semua. Bagaimana mereka berbeda pendapat antara yang satu dengan yang lain di zaman para tabi'in. Salah satu kasusnya, misalnya saya hanya satu kasus aja, ya, jangan banyak-banyak.
satu kasus aja. Contohnya adalah kasus wanita hamil karena berzina. Hamil ya karena berzina. Ada idahnya nggak nih? Ada idahnya nggak nih? Ada wanita hamil karena berzina. Ada idahnya nggak nih? Kan jelas kalau misalnya nggak ada, kalau nggak berzina itu kan idahnya sampai kapan? Sampai melahirkan kan boleh baru dinikahi lagi kan begitu. Idahnya kalau misalnya bukan berzina itu kan dalam Al-Quran jelas sampai melahirkan. Ini kasusnya adalah wanita hamil tapi dia berzina. Bagaimana? Begitu. Nah, menurut pendapat Imam Sufyan Tsauri, ya seorang tabi'in, ya, kemudian yang lain-lainnya, sebagiannya mengatakan bahwasanya tidak ada iddah bagi wanita hamil karena zina. Jadi kalau misalnya ada orang yang hamil karena zina begitu, kemudian langsung dinikahi, sah pernikahannya. Nah, itu menurut pendapat Imam Sufyan Tsauri begitu. Kenapa sebabnya? Karena ilatnya. Nah, ini kalau belajar usul fikih nanti akan dipelajari. Karena ilatnya adalah iddah itu adalah ya, iddah itu adalah untuk menjaga nasab. Jadi karena dia berzina nggak ada nasabnya kan gitu. Kan nggak nikah dia. Kan kalau nasab itu kan kalau sudah nikah, saya terima nikahnya, nah, itu baru. Tapi kalau misalnya dia berzina itu nggak ada idahnya sehingga bisa langsung dinikahin. Itu kata Imam Sufyan Tsauri. Kenapa? Karena iddah itu kaitannya dengan nasab. Ya, iddah hamil, iddah kalau ditalak. Ya itu kan semua kaitannya dengan nasab semua. Nah, karena nasab itu artinya pernikahan gitu, karena pernikahan resmi. Ini kan enggak, dia karena berzina. Nah, kan Imam Sufyan Tsauri mengatakan tidak ada iddah kalau dia melahirkan, kalau dia hamil karena berzina langsung nikahin aja. Begitu. Tapi kata Imam Hasan Basri dan Ibrahim An-Nakha'i dan lain sebagainya mengatakan bahwasanya wanita hamil karena berzina tetap ada iddahnya sampai nunggu bayinya lahir, keburu malu dah tuh di masyarakat dia. Wah, ini gara-gara apa? Gara-gara zina, mana bapaknya nih kan begitu. Nggak boleh. Kalau dia paksa nikah, nggak sah nikahnya. Kan begitu. Nggak sah nikahnya begitu. Nggak sah nikahnya misalnya. Kenapa? Karena ilat hukumnya adalah iddah itu bukan apa? Bukan nasab, tapi karena istibro. Menjaga rahim supaya bersih. Begitu. Iddah itu adalah istibro. Supaya menjaga rahim tetap bersih. Sehingga apa? Sehingga menurut Imam Hasan Basri, Ibrahim An-Nakha'i mengatakan bahwasanya kalau orang berzina, hamil, dia nggak boleh dinikahi, nggak sah nikahnya. Itu kasus zaman tabi'in. Kemudian masuk ke periode Imam Mazhab. Ada pertanyaan atau lanjut bagaimana? Ada pertanyaan Ustaz dari Pak dari Pak Suhari Muharram, izin bertanya Pak Ustaz, apakah di zaman para imam mazhab ketika ditemukan suatu permasalahan yang hasilnya berbeda, apakah ada imam mazhab yang satu dengan yang lain berdebat sengit? Seperti di zaman sekarang ini. Contoh, mohon maaf, seperti tadi kunut subuh, sebagian lagi ada yang membolehkan, tapi sebagian lagi ada yang membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Alhasil dari perdebatan itu menimbulkan ketidakakuran dalam kehidupan sosial. Apakah ada seperti itu di zaman imam mazhab? Syukron. Ya, pertanyaan bagus ya. Jadi di zaman salafus saleh, ya, bukan imam mazhab, salafus saleh, apakah ketika terjadi perdebatan maka mereka seperti berdebat sengit, berdebat kusir begitu, kemudian sampai persaudaraan berpecah dan lain sebagainya? Tidak. Itu terjadi tidak sama sekali. Yang ada mereka tetap menghormati pendapat satu dengan yang lain. Kenapa? Karena mereka sudah paham bahwasanya ini adalah wilayah dalil zonni, bukan bukan usul. Jadi kalau mereka sudah paham, udah kayak Imam Syafi'i, Imam Ahmad pernah dia ketika datang kan Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Ahmad bilang kunut tidak wajib, kunut subuh itu tidak ada kunut subuh. Ketika imam di tempatnya imam daerahnya Imam Syafi'i dia kunut dan lain sebagainya. Itu tandanya apa? Tandanya dia akhirnya tidak seperti orang yang benci dan lain sebagainya, tidak. Itu hanyalah perbedaan
mazhab saja, furu'iyah saja. Kalaupun misalnya dia dalam hatinya mengatakan ini pendapat saya yang paling benar, nggak apa-apa. Tandanya dia mentarjih. Berarti dia mentarjih. Ini pendapat yang paling oke menurut saya. Ya sudah, begitu. Ditarjih. Ya silakan misalnya kalau misalnya semua hidup antum pengen tarjih yang tidak kunut atau yang kunut, tarjih ya udah. Tapi jangan sampai antum menyalahkan kepada orang-orang yang tetap kunut dan begitupun sebaliknya. Begitupun sebaliknya. Kenapa? Karena wilayahnya bukan wilayah usul, tapi wilayah furu'iyah, bukan wilayah usul. Lain kalau misalnya antum melihat ada orang sholat maghrib 3 rakaat di 2 rakaat begitu. Itu udah masuk wilayah usul. Jadi tidak ada di zaman tabi'in, zaman salafus saleh yang berdebat seperti ada perdebatan ada. Di kitab-kitab itu kalau misalnya kita baca itu Al-Majmu' kitabnya Imam Nawawi itu bermula dari perdebatan. Misalnya kola Hanafiyah begitu semua. Tapi perdebatannya dituangkan di dalam tulisan, bukan dituangkan di dalam omongan berdebat kemana-mana sampai tangan kemana-mana, enggak. Tapi dituangkan di dalam tulisan, buat tulisan. Saya tidak setuju pendapat Syekh Fulan bin Fulan. Apa dalilnya? Ini. Istidlalnya apa? Ini dalilnya apa ini? Menurut saya gini. Selesai. Sebarkan bukunya. Begitu. Ulama-ulama dulu begitu. Jadi kalau nggak setuju buat buku. Bukannya nggak setuju langsung berantem dan lain sebagainya. Tidak. Tapi dia buat buku. Buat buku untuk menguatkan hujahnya dia. Akhirnya zaman kemasan terjadi. Buku ini. Kalangan Syafi'iyah ngarang sebuah buku ini. Kalangan Hanafiyah ngarang sebuah. Jadi emas. Jadi zaman kemasan banyak sekali buku-buku yang tersebar bermulai dari perdebatan, bermulai dari furu'iyah tadi, dituangkan di dalam sebuah buku. Jadi kalau zaman dulu tidak seperti zaman sekarang. Ada lagi teman-teman. Baik, syukran Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Robi. Izin bertanya Ustaz, seorang ulama di zaman seperti ini apakah boleh berijtihad sendiri? Padahal kita ketahui sudah ada kumpulan ulama atau yang kita kenal Majelis Ulama Indonesia. Bolehkah berijtihad sendiri? Berijtihad sendiri maksudnya orang tersebut sudah mencapai derajat mujtahid belum? Jadi kalau orang yang belum mencapai derajat mujtahid tidak boleh berijtihad sendiri. Kalau sudah mencapai derajat mujtahid, boleh dia berijtihad sendiri. Tapi kalau misalnya dia merasa belum memiliki kemampuan, itu syarat ijtihad banyak. Syarat ijtihad itu banyak sekali dan luar biasa. Harus paham bahasa Arab dulu lah yang paling dasar. Bahasa Arab itu sampai mana? Nahwu sorofnya, alfiyahnya, itu semua. Usul fikihnya, itu semua kalau udah dilahap semua habis, baru dia berijtihad. Berbeda dengan jumhur tidak masalah. Saya berbeda dengan fatwa MUI, tidak masalah. Tapi dia kapasitasnya sebagai ulama besar. Mujtahid, begitu. Tapi kalau misalnya saya berbeda dengan MUI, ini kaki-kaki nih. Nggak sholat Jumat di rumah dan lain sebagainya, kaki-kaki tidak. Kenapa? Karena itu tadi. Kalau kita derajatnya mujtahid, boleh. Tetap boleh misalnya. Nah, boleh kita tuangkan dalilnya di sebuah buku atau di sebuah wawancara dan lain sebagainya. Tidak masalah. Tuangkan dalilnya. Begitu. Kalau dia sudah mencapai derajat mujtahid, tidak masalah. Berbeda dengan jumhur pun tidak masalah. Dalam kitab-kitab dahulu klasik itu banyak yang berbeda dengan jumhur. Waqala jumhur berkata begini. Waqala ba'duhum sebagian lagi begini. Bahkan ada yang syaz. Syaz itu perkataannya 99 ulama sepakat, ittifaq, tapi hanya qaulun saja. Ada satu orang yang berbeda. Ada juga yang seperti itu. Contoh zakat fitrah. Zakat fitrah juga begitu. Semua sepakat bahwasanya zakat fitrah wajib. Kecuali seorang tabi'in yang mengatakan zakat fitrah tidak wajib. Nah, begitu. Yang wajib adalah zakat mal dan lain sebagainya. Tapi pendapatnya apa? Syaz. Begitu. Itu semua ditemukan di dalam kitab-kitab klasik. Jadi kalau misalnya pengen berijtihad, berarti dia harus lihat diri sendiri. Kalau dia sudah mencapai mujtahid, boleh. Tapi kalau misalnya dia belum mencapai mujtahid, tidak boleh. Taklid saja. Artinya dia ikut saja pendapat yang jumhur. Kalau menurut saya pendapat yang jumhur. Saya ada lagi. Pertanyaan selanjutnya dari Ukhti Tariyah. Ustadz, tolong berikan contoh mengenai perbedaan tentang kias. Mungkin ini pertanyaan yang sesi pertama tadi, Ustadz. Berbeda karena kias itu, Ustadz. Contohnya seperti apa? Berbeda tentang masalah? Kias. Kias sih. Ya. Baik. Di bab kias memang ada berbeda tentang masalah kias. Contoh misalnya tentang kasus zakat ya misalnya. Kasus zakat aja. Zakat dengan uang misalnya. Zakat dengan uang.
Kalau kita lihat zakat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap zakatnya adalah dengan gandum misalnya, tamar dan lain sebagainya. Kemudian dikiaskan dengan beras. Beras kalau di Indonesia beras itu kias namanya. Itu kias. Kemudian ada juga yang mengkiaskan tapi kiasnya kias kopi. Misalnya dengan uang. Nah, itu termasuk dia perbedaan kias di situ. Yang satu kias jali disebut dengan apa? Beras, kiasnya kias jali. Jelas kiasnya. Kenapa? Karena beras dengan gandum sama-sama makanan pokok, tapi yang satu lagi dikiaskan dengan uang. Kenapa? Karena kiasnya kias kopi. Nah, itu di kitabnya Fikih Zakat karya Yusuf Qaradawi itu dijelaskan. Itu yang pertama tentang masalah kias berbeda tentang masalah kias. Dan banyak sekali sebenarnya kasus-kasusnya tentang perbedaan tentang masalah ilat hukumnya, apalagi tentang ilat hukumnya. Bahkan di zaman sekarang pun, di masa corona pun juga terjadi perbedaan tentang masalah ilat kiasnya itu. Misalnya, bolehkah meninggalkan sholat Jumat, apa ilat hukumnya dan lain sebagainya. Itu semua adalah bagian dari penggalian hukum. Baik, itu saja mungkin. Ada lagi? Pak, lanjut. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita di pertemuan selanjutnya, kita akan pending dulu, seperti pertanyaan dari tidak ada nama ini Samsung. Maka kita hanya boleh berpegang pada satu madhab saja. Ini akan dijawab di pertemuan besok insya Allah. Dengan perlukah kita bermadhab? Oke, kita lanjut. Oke, saat ini masih yang tadi Pak Farid, yang masalah manhaj salaf tadi, Ustaz. Yeah. Dia minta diperjelas, Ustaz, apakah untuk para ulama lulusan Saudi banyak yang menyebutnya sebagai madhab salaf atau istilah-istilah salafi, wahabi. Apakah itu bisa disebut sebagai madhab baru? Karena ada buku yang mengatakan bahwa salafi tersebut yang menisbatkan diri kepada madhab Hambali. Namun menurut ulama Hambali katanya berbeda. Mungkin ini sering ada di pertanyaan di masyarakat juga, Ustaz ya. Apakah salafi atau istilah-istilah wahabi, manhaj salaf itu sebagai madhab baru? Sedangkan ada klaim katanya yang menyatakan bahwasannya ulama Hambali bilang itu semua berbeda dengan madhab Hambali. Silakan Ustaz. Baik. Pertanyaan menarik adalah untuk mengatakan bahwa ia merupakan mazhab baru atau tidak, mudah caranya. Kalau dia mengikuti pendapat-pendapat yang terdahulu, maka dia bukan mazhab baru lagi. Misalnya nih, ada seorang ulama, bahkan Syekh Albani atau Syekh Utsaimin dan lain sebagainya, dia berijtihad yang tidak ada sama sekali pendapatnya itu, perkataan ijtihadnya itu zaman dulu tidak ada begitu. Itu tandanya ia mengeluarkan ijtihad baru. Ijtihad Ibnu Utsaimin. Kemudian ada umat Islam yang mengikuti pendapat barunya Ibnu Utsaimin, maka disebut dengan mazhab Ibnu Utsaimin. Jadi sebenarnya mazhab itu nggak harus 4. Saya tadi sudah bilang, mazhab itu tidak harus 4. Banyak sekali mazhab. Cuma masalahnya kira-kira tergerus zaman atau tidak. Antum kalau sudah menjadi ulama besar, punya murid, punya cucu murid, punya kitab, bisa bikin mazhab sendiri. Asal tadi satu, pertama, antum tidak bahasa ilmiahnya tidak plagiat. Pendapatnya orang, antum bilang ini pendapat saya, padahal Imam Syafi'i sudah ngomong dari dulu begitu kan. Itu namanya plagiat. Artinya antum bikin mazhab baru silakan. Asalkan sekali lagi tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis kasusnya. Silakan berpendapat, berijtihad. Kemudian ada murid-muridnya yang mengikuti. Itu namanya mazhab. Mazhab siapa? Mazhab Ibnu Utsaimin. Mazhab siapa? Mazhab Albani. Mazhab siapa? Mazhab misalnya Syekh bin Baz. Mazhab siapa? Mazhab Syekh Qaradawi. Mazhab siapa? Mazhab Ali Jum'ah. Mazhab siapa? Semua bisa buat. Asalkan tadi punya murid, punya kitab-kitab diakui, dan bisa tergerus oleh jamaah atau tidak. Coba lihat, bayangkan dulu di zaman dulu, yang eksis cuma 4, sampai sekarang. Yang lain banyak. Nggak ada lagi. Hilang di terang zaman. Kenapa? Pertama, faktornya metodologinya kurang kuat. Kedua, nggak militan dan lain sebagainya. Murid-muridnya nggak
nggak ini kepada gurunya dan lain sebagainya. Jadi kalau pertanyaannya apakah disebut sekarang yang ikut Saudi misalnya mazhab salaf dan lain sebagainya, tinggal kita spesifik lagi. Kalau misalnya dia berijtihad yang tidak ada sama sekali ijtihadnya di zaman dulu misalnya. Kalau misalnya sekarang apa ijtihadnya tentang masalah apa nih? Saya Utsaimin tentang masalah apa? Itu semua sudah ada di zaman dulu. Masalah gerak-gerak tangan, masalah kunut semua sudah zaman dulu, kecuali kalau tidak ada zaman dulu. Ininya apa pendapat-pendapatnya itu bukan berijtihad baru, itu tandanya dia ikut pendapat yang lalu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya mazhabnya baru, ya silakan lihat pendapatnya ada nggak di zaman dulu kala ya salafus soleh berpendapat seperti itu. Kalau ada berarti bukan pendapatnya, tapi mengikuti pendapat sebelumnya. Baik, itu ya. Syukron Ustaz Saiful atas jawabannya. Kita lanjut Ustaz penjelasannya Ustaz 20 menit lagi. Silakan Ustaz.